wajib sendiri. Marilah kita tundukkan hati dan meneguhkan langkah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi cahaya yang hidup dalam hati, yang membimbing setiap langkah kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Semoga dengan ketakwaan itu hidup kita dipenuhi keberkahan, hati kita dilapangkan, dan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung di dunia sampai di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Seiring berjalannya waktu, Ramadan telah berlalu. Bulan yang penuh berkah itu meninggalkan kita, membawa kenangan ibadah yang begitu indah. Di bulan Ramadan, semangat kita terpompa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Namun, ada satu pertanyaan yang penting yang perlu kita renungkan bersama. Apakah amal ibadah kita di bulan Ramadan telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama memberikan tanda-tanda diterimanya amal kita, yakni saat kita mampu istiqomah dalam kebaikan setelahnya. Artinya, jika setelah Ramadan kita tetap menjaga ibadah, maka itu menjadi syarat bahwa Ramadan telah memberikan pengaruh positif dalam kehidupan kita. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan dalam kitab Latiful Ma'arif, yang artinya, siapa yang melakukan suatu amal ibadah dan setelah rampung melaksanakannya, maka tanda diterima amal tersebut adalah iringan dengan amal ibadah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Istiqomah bukan berarti kita harus melakukan ibadah sebanyak di bulan Ramadan, tetapi bagaimana kita konsisten dalam ketaatan meskipun sedikit. Allah Subhanahu wa taala menyukai amal yang dilakukan terus-menerus walaupun kecil. Inilah yang menjadikan bukti keikhlasan kita dalam beribadah. Pasca Ramadan, tantangan kita justru semakin besar. Jika di bulan Ramadan suasana sangat mendukung untuk beribadah, masjid ramai, lantunan Al-Quran terdengar di mana-mana, maka setelah Ramadan semua itu kembali seperti biasa. Tidak ada lagi suasana yang memaksa kita untuk taat beribadah. Disinilah letak ujian yang sebenarnya. Apakah kita tetap menjaga sholat berjamaah? Apakah kita masih membuka Al-Quran setiap hari? Apakah lisan kita tetap terjaga dari ghibah dan perkataan sia-sia? Apakah tangan kita masih ringan untuk bersedekah? Jika jawabannya ya, maka insya Allah itu adalah tanda kebaikan. Namun jika kita kembali kepada kebiasaan lama yang jauh dari nilai-nilai Ramadan, maka itu menjadi bahan muhasabah bagi diri kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Istiqomah menjadi kunci keselamatan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa orang-orang yang beriman dan istiqomah tidak akan merasa takut dan tidak pula bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang mendapat ketenangan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-malaikatu 'alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Al-Quran Surah Fussilat ayat 30. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu,
Marilah kita berusaha menjaga amalan-amalan yang telah kita lakukan selama Ramadan. Tidak harus banyak, tetapi harus konsisten. Mari jaga salat 5 waktu kita. Lanjutkan membaca Al-Quran meskipun hanya beberapa ayat setiap hari. Biasakan bersedekah walaupun sedikit, serta perbanyak zikir dan doa. Selain itu, mari kita sempurnakan ibadah kita dengan melaksanakan puasa sunnah selainnya, seperti 6 hari di bulan Syawal. Amalan ini menjanjikan salah satu bentuk bukti bahwa kita ingin terus melanjutkan semangat Ramadan dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shawma Ramadana thumma atba'ahu sitta min Syawalin kana kasiyami dahri." Yang artinya, barang siapa puasa Ramadan kemudian ia sertakan dengan puasa 6 hari di hari bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Akhirnya, marilah kita jadikan Ramadan sebagai titik awal perubahan, bukan sekadar rutinitas tahunan. Jangan sampai kita menjadi hamba yang rajin beribadah hanya di bulan Ramadan saja, tetapi lalai di bulan-bulan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberi kita kekuatan untuk tetap istiqamah di jalannya hingga akhir hayat. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali pada bulan Ramadan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاقرب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين